Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Sunarto SE MSI beserta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang beranggotakan saya sendiri, Muklis Rijali, Saudara Benediktus Gon, dan Saudara M. Yusuf Fauzan. Presentasi ini mengenai materi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan pokok bahasan Metode Informasi dan Peramalan PSDM. Selamat menyaksikan. Metode PSDM dikenal atas metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Metode non-ilmiah diartikan bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan dari perencanaan saja. Rencana SDM semacam ini risikonya cukup besar. Misalnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Metode ilmiah diartikan bahwa perencanaan SDM dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dari data, informasi, dan peramalan-peramalan dari perencanaannya. Rencana SDM semacam ini risikonya lebih kecil karena segala sesuatu telah diperhitungkan terlebih dahulu. Prosedur atau metode perencanaan SDM. 1. Menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. 2. Mengumpulkan data dan informasi tentang SDM. 3. Mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. 4. Menetapkan beberapa alternatif. 5. Memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. 6. Menginformasikan rencana kepada karyawan untuk direalisasikan. Hambatan dalam metode perencanaan. 1. Tujuan yang tidak tepat. 2. Sistem kompensasi yang tidak tepat. 3. Lingkungan eksternal yang kompleks dan dinamis. 4. Kondisi persaingan yang semakin tajam. 5. Tidak memahami organisasi yang semakin dinamis. 6. Terjadi konflik internal organisasi antara manajemen dan buruh. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau dapat dirasakan dalam keputusan sekarang atau keputusan akan datang. Perencanaan SDM baru dapat dilakukan dengan baik dan benar jika informasi tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan tenaga kerja diperoleh. Jenis-jenis informasi. Yang pertama, job analisis memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalia, perilaku manusia, alat-alat yang dipergunakan. Yang kedua, job description memberikan informasi tentang tugas-tugas dan tanggung jawab seorang pejabat pada suatu jabatan. Yang ketiga, job specification memberikan informasi tentang kualifikasi SDM yang akan menjabat suatu jabatan. Yang keempat, job evaluation memberikan informasi mengenai berat ringannya pekerjaan, risiko pekerjaan, dan gaji jabatan. Yang kelima, job enlargement memberikan informasi untuk memperkaya jenis pekerjaan yang sifatnya horizontal. Yang keenam, work simplification memberikan informasi untuk spesialis. Karakteristik informasi. Yang pertama, timely atau tepat waktu. Yang kedua, accurate atau akurat. Yang ketiga, concise atau ringkas. Yang keempat, relevan atau relevan. Yang kelima, complete atau lengkap. Yang selanjutnya, peramalan SDM yang baik adalah jika ia dapat meramalkan masa depan dengan cara memproyeksikan hasil analisis informasi yang diperolehnya. Peramalan biasanya untuk masa 5 tahun yang akan datang. Apabila ramalan-ramalannya mendekati kebenaran,
Rencana itu baik dan benar, karena ia dapat membaca situasi masa yang akan datang dengan baik. Peramalan atau forecasting menggunakan informasi masa lalu dan saat ini untuk mengidentifikasikan kondisi masa depan yang diharapkan. Proyeksi untuk masa yang akan datang tentu saja ada unsur ketidaktepatan. Biasanya ada orang yang berpengalaman mampu meramal cukup akurat terhadap benefit organisasi dalam rancangan jangka panjang. Selanjutnya, tujuan peramalan untuk SDM seperti hal-hal berikut. Yang pertama, meramalkan kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja yang ada. Yang kedua, meramalkan kemajuan perusahaan dan teknologi sehingga harus dilaksanakan pelatihan kurikulum yang tepat. Yang ketiga, meramalkan kemajuan pendidikan dan peningkatan kemampuan SDM. Yang keempat, meramalkan kebutuhan akan jenis-jenis percakapan yang berlainan dan jenis SDM, baik pria maupun wanita, pada masa yang akan datang. Yang kelima, meramalkan kebijaksanaan perburuhan pemerintah seperti usia, UMR, dan jam kerja. Yang terakhir, kesimpulan yang pertama yang dapat diambil dari presentasi kali ini yaitu perencanaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri atau internal maupun yang berasal dari lingkungan organisasi atau eksternal. Manfaat dan tujuan perencanaan akan memberikan nilai-nilai positif bagi kepentingan organisasi atau suatu perusahaan. Perencanaan SDM sebagai suatu kegiatan merupakan proses bagaimana memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa yang akan datang. Kesimpulan yang kedua, perencanaan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia yang baik akan menentukan kemajuan suatu perusahaan. Maka sebaiknya dengan adanya SDM yang tersedia seperti saat ini bisa digunakan secara baik sehingga dapat meningkatkan kualitas suatu perusahaan serta visi dan misi SDM bisa sejalan dengan visi dan misi suatu perusahaan dan perusahaan bisa melakukan pengadaan karyawan secara tepat. Terima kasih. Untuk teman-teman kelompok lain yang ingin bertanya tentang materi kelompok 9, kami persilakan. Terima kasih.